Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Nurbagja. Saya dosen Universitas Widya Tama, program studi akuntansi S1. Di sini saya mengampu mata kuliah hukum bisnis pada semester 7. Adapun terkait dengan metode yang saya ampuh di dalam mata kuliah hukum bisnis ini adalah student center learning, di mana mahasiswa dipusatkan sebagai penerima teori, kemudian dapat mengaplikasikan di lapangan, kemudian dapat menyelesaikan masalah berdasarkan landasan teori ini. Adapun mata kuliah hukum bisnis ini berisi tentang konsep, norma hukum, dan problem terkait dengan perjanjian, kontrak, konsep aktivitas bisnis yang memberikan kerangka berpikir mahasiswa dalam memahami berbagai macam aktivitas, bukan hanya aktivitas saja di dalam bisnis, tapi juga mahasiswa dapat menangkap peluang-peluang di dalam bisnis. Kemudian mahasiswa pun dapat mengetahui norma hukum yang tertuang di dalam berbagai produk hukum. Produk hukum di sini menjadi salah satu sumber hukum bisnis di dalam mata kuliah ini sebagai bentuk cara bagaimana mendapatkan sesuatu yang fair, memberikan wawasan dinamika bisnis bagi mahasiswa. Kemudian mahasiswa pun mengetahui problematika kontrak, apa dasar hukumnya, kajiannya, berbagai macam permasalahan, upaya sebagai pemecahan permasalahan bisnis, memberikan keterampilan mahasiswa untuk memecahkan berbagai macam persoalan-persoalan di dalam bisnis. Adapun terkait dengan materi-materi yang diberikan di dalam perkuliahan, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hukum, kelompok, sumber, kontrak atau perjanjian, asas, wan prestasi, overmah atau force majeure, dan jual beli sewa menyewa. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mengklasifikasikan hubungan bisnis, pihak perantara, dan badan usaha, baik itu CV, firma, perseroan terbatas, ataupun badan usaha berupa koperasi. Berikutnya lagi, mahasiswa mampu mengklasifikasikan terkait dengan persaingan tidak sehat atau monopoli. Kemudian mahasiswa pun dapat memahami terkait dengan surat berharga, pasar modal, proses go public, atau asuransi. Mahasiswa pun dapat mengidentifikasikan secara baik terkait dengan bisnis internasional dan kepilotan. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi secara detail tentang terkait dengan penyelesaian di dalam sengketa bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya, Reza, kemudian Dipa, ataupun yang lainnya ya, terdengar baik ya suara saya. Terdengar, Oh. terdengar, Pak. Kita mulai saja untuk perkuliahannya ya. Nah, kita masuk ke dalam pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua terkait dengan materi kontrak atau perjanjian ya ini. Kita bahas ya terkait dengan materi kedua ini sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Di pertemuan kedua ini kita akan mengkaji ya, membahas terkait dengan kontrak atau perjanjian. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke dalam pengertiannya ya. Di sini pengertian daripada kontrak atau perjanjian itu ada beberapa yang saya resume ya dari para ahli, dan ada yang dijadikan sebagai dasar hukum ya di dalam
pengertian kontrak atau perjanjian ini. Dasar hukumnya itu ada di KUH Perdata. Sebelum kita melihat ke dasar hukum, kita lihat dulu pengertian secara umum terkait dengan kontrak. Kalau kita lihat di sini, ya, kontrak itu harus adanya suatu kesepakatan. Kesepakatan antara dua atau lebih pihak, ya itu. Nah, kontrak atau perjanjian itu dapat dimodifikasi, dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan para pihak. Nah, terkait dengan pengertian kontrak itu sendiri, yaitu suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberi ganti rugi terhadap wan prestasi dari kontrak tersebut dan oleh hukum pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Ya, itu. Ketika sudah ada kata sepakat, mau tidak mau atau sesuai dengan apa yang telah disepakati harus dilaksanakan. Untuk dasar hukumnya sendiri, kalau kita lihat di sini, ini ada di pasal 1313 KUH Perdata. Nah, di sini kalau kita lihat dasar hukumnya, suatu kontrak diartikan sebagai suatu pembuatan, maksudnya perbuatan hukum, ya, satu atau dua lebih orang, ya, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, ini mengikatkan dirinya terhadap satu orang dan orang yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini terkait dengan kontrak dan perikatan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa kontrak adalah perjanjian tentang suatu yang dibentuk dan disetujui oleh pihak atau lebih kita menyimpulkan bahwa dari perjanjian tersebut melibatkan dua pihak yang saling berkaitan, ya, adanya perikatan. Ya, nah kalau misalkan tidak dilaksanakan, masuknya ke wan prestasi, kelalaian para pihak. Kalau misalkan di luar kendali itu ada yang namanya force majeure. Nanti kita akan coba lihat bahas. Nah, di sini ada asas-asas dalam kontrak. Asas kebebasan berkontrak seperti yang saya katakan tadi di dalam KUH Perdata pasal 1338 ayat 1. Kemudian ada asas konsensualisme, ya. Nah, ini asas konsensualisme itu diatur di dalam pasal 1338 ayat 1 junto pasal 1320 angka 1 KUH Perdata. Kemudian ada asas lain, ya, yang di dalam kontrak itu diatur, ada asas itikat baik. Jadi untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian itu harus didasari oleh asas itikat baik. Nah, asas itikat baik ini, ya, disebut juga good faith, ya, itu. Nah, ini nanti kita akan lihat ada pengertian secara subjektif dan objektif. Kemudian berikutnya lagi, asas kekuatan mengikat. Asas kekuatan mengikat ini yaitu dengan istilah fakta Sanser-Farnat, ya, fakta Sanser-Farnda. Nah, fakta Sanser-Farnda ini kalau kita lihat, asas kekuatan mengikat adalah yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang berpartisipasi atau sepakat untuk mengikat diri pada kontrak tersebut. Oke. Nah, kita perdalam lagi di sini, ya. Ini ada yang namanya syarat subjektif, ada yang namanya syarat objektif. Untuk syarat subjektif, yang pertama ini kalau kita lihat, ya, syarat subjektif itu meliputi satu kecakapan, ya, untuk membuat kontrak. Jadi seorang yang ingin membuat perjanjian itu harus ada yang namanya cakap atau sah menurut hukum, ya. Itu sudah dewasa atau tidak sakit ingatan, gitu, ya, itu. Nah, kemudian ada kesepakatan yang mereka mengikatkan dirinya, ya, itu. Kemudian ada syarat objektif. Syarat objektif di sini kalau kita lihat, ya, di sini ada sesuatu hal yang tentang objek tertentu dan ada sesuatu hal yang ada kaitannya dengan kuasa, begitu, ya, itu. Kemudian berikutnya lagi, ya, ini terkait dengan prestasi. Prestasi di sini maksudnya, ya, sesuatu yang wajib dipenuhi, ya, setiap atau adanya suatu perikatan. Ini ada di pasal 1131 dan pasal 1132. Nah, sifat prestasi di sini, ya,
itu ditentukan berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh para pihak. Kemudian ada one prestasi. One prestasi maksudnya di sini adalah kalau kita lihat one prestasi ini akibat dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut, ya. Nah, itu baik oleh pihak pertama ataupun pihak kedua ataupun pihak yang lainnya. Nah, one prestasi ini diatur di dalam pasal 1243 KUH Perdata. Kemudian juga diatur di dalam pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata dan diatur dalam pasal 1267 KUH Perdata. Begitu, ya. Ya, nah, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan mungkin atau ada yang mau disampaikan oleh yang lainnya. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Reza. Nama saya Reza Aditya Sukma, ingin bertanya terkait syarat syahnya sebuah perjanjian, Pak. Di Oke, mana tadi disebutkan di pasal 1320 ayat 1 ayat 2 itu mengenai syarat subjektif, Pak ya, lebih ya, kepada subjek hukum yang melakukan perjanjiannya. Nah, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana jika suatu perjanjian syarat subjektifnya itu syah? Syarat subjektifnya sah yaitu orangnya cakap hukum dan sudah pada sepakat, tetapi bagaimana akibat hukumnya apabila objeknya atau syarat objektifnya tidak terpenuhi, Pak? oke. Iya, itu sih, Pak. Ya, terima kasih Reza ya untuk pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat dari objeknya, tadi untuk subjeknya itu sudah terpenuhi semua. Tetapi untuk objeknya ini tidak terpenuhi, ya. Nah, maka otomatis batal demi hukum, begitu, ya. Nah, berarti bagaimana dengan perjanjiannya? Untuk perjanjiannya, nah, itu tidak ada kata sepakat atau tidak terpenuhinya unsur objektif, maka perjanjiannya pun batal demi hukum. Nah, maka dari itu, ketika kita membuat perjanjian, dua aspek ini sangat penting terkait dengan subjeknya yaitu para pihak dan objeknya itu adalah barangnya atau bendanya atau yang diperjanjikan. Begitu. Oke. Terima kasih Reza ya. Nah, mungkin cukup sekian untuk perkuliahan kita dulu ya sampai saat ini ya. Kita bertemu lagi minggu depan.